Di sebuah rumah kecil yang mulai kusam dimakan usia, di salah satu sudut kota metropolitan yang tak pernah benar-benar tidur. Tinggal keluarga sederhana, ayah, ibu, dan seorang putri berusia 17 tahun. Pagi itu mendung menggantung rendah, seolah langit pun enggan membuka harinya. Di teras rumah yang catnya mulai mengelupas, duduk seorang pria berusia 45 tahun dengan kaos dalam lusuh dan celana pendek yang warnanya sudah pudar. Di tangannya sebuah ponsel tua berlayar retak terus-menerus ditekan, digeser, lalu digertakkan lagi. Astaga, bodoh! Makinya keras dan kasar, hingga burung-burung di atas kabel listrik beterbangan. Ia memukul pahanya sendiri, geram. Suara dari ponsel berbunyi nyaring, pertanda kekalahan lagi. Istri yang sejak tadi mencuci piring di dapur langsung menghentikan aktivitasnya. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Pak, sudah pagi. Tolong jangan berteriak. Anak kita baru tidur jam 3 tadi. Ujarnya dari balik jendela yang terbuka setengah. Pria itu tak menjawab, hanya mendengus dan membanting ponselnya ke atas meja kayu kecil di samping kursi. Ponsel itu berguling pelan dan berhenti tepat di tepi, nyaris jatuh. Terdengar deri pelan dari pintu. Seorang gadis dengan rambut acak-acakan dan mata masih setengah tertutup melangkah keluar. Bajunya kaos lusuh kebesaran, dengan tulisan band asing yang sudah pudar, dan celana pendek yang terlalu panjang untuk ukuran tubuhnya. Ayah menjudi lagi? Tanyanya pelan tanpa basa-basi. Pria itu menoleh, tatapannya tajam namun kehilangan taring. Ia menatap anak perempuannya. Mata yang dulu bersinar bangga kini hanya menyisakan bayangan ketakutan dan cemas. Urus saja dirimu sendiri, Nadra. Jawabnya pendek. Nadra menghela napas. Aku cuma bilang, ayah, bukan marah. Tapi ibu capek, dan aku juga. Apa? Kamu juga mulai ceramah sekarang? Bentaknya. Suaranya naik lagi. Ibu keluar tergesa. Pak, sudah. Jangan ke anak sendiri. Nadra menunduk, tak ingin membalas. Tapi luka di hatinya makin dalam tiap kali suara ayahnya meledak. Ia berbalik, kembali masuk ke dalam rumah. Pintu kamar ditutupnya pelan tapi cukup tegas. Pria itu masih duduk diam, matanya kosong. Sekali lagi ia mengambil ponsel, menyalakannya, dan membuka aplikasi yang sama. Sang istri hanya bisa berdiri mematung, ingin berkata, ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap suaminya yang makin hari semakin tenggelam, dan anak perempuannya yang makin jauh dari pelukan yang dulu hangat. Tak sabar suara ibu berganti dengan suara yang mulai meninggi. Main terus dari pagi. Kerja, Pak, kerja, serunya. Suara tinggi namun terdengar lebih sebagai ratapan ketimbang amarah. Nadra aja, anak kita, baru lulus udah banting tulang kerja di kafe. Masa ayahnya cuma duduk, main judi, berharap menang, mimpi kosong terus. Pria itu duduk membisu sejak kala tadi, mendadak bangkit berdiri. Kursi reot di teras berderit keras, hampir roboh. Langkahnya berat dan cepat, mendekati istrinya yang berada di ambang pintu. Dengan satu jari telunjuk yang gemetar karena emosi, ia menunjuk wajah perempuan yang telah menemaninya lebih dari 20 tahun. Jangan sok ngatur ya, desisnya tajam, napasnya berat, wajahnya memerah. Kalau aku menang nanti, kamu gak perlu lagi capek-capek jadi babu orang. Ngerti?
Istrinya terdiam. Meski tubuhnya tampak menggigil, tapi matanya tak berkedip. Tak ada air mata. Hanya sepasang bola mata yang sudah terlalu sering melihat kekalahan dan janji-janji kosong yang sama. Belum puas, pria itu melangkah mundur. Kini suaranya lebih lantang, mengarah ke kamar anak mereka. Dan Nadra, jangan sok suci kamu ya. Baru juga kerja jadi pelayan kafe, udah belaga. Mentang-mentang bisa bawa duit sendiri, kamu jadi ngerasa lebih hebat dari ayahmu. Di balik dinding tipis kamar, suara itu menembus masuk seperti peluru yang menampar udara tenang. Nadra menutup telinganya dengan bantal, menekan sekuat mungkin agar suaranya teredam. Matanya yang berat masih menyisakan kantuk dan rasa lelah dari shift malam yang baru selesai dini hari tadi. Tubuhnya ingin istirahat, tapi pikirannya berisik. Rasa ingin marah, menangis, dan kabur bercampur menjadi satu. Tapi ia tahu, tak ada gunanya bicara. Suara ayah selalu menang, selalu paling keras, selalu paling benar menurutnya sendiri. Ia menghembus napas panjang, mencoba menarik diri dari kenyataan yang terasa semakin pengap.